Secara logika dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya mau melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan, sedangkan Tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju. Dan seperti Bapak lihat baru datang, Tiang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang atau kekerasan seksual? Bagaimana cara saya? Dan itu kan kalau memang terjadi gitu, dia bisa melawan, bisa mendorong, dan bisa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kasus Iwas atau Agus pun banyak sekali ya dulu meminta saya, nge-tag saya agar saya bersuara. Dulu Agus itu dikenakan atau dituduh melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Sementara secara fisik Agus tidak mempunyai tangan. Itulah yang menyebabkan khalayak bereaksi, termasuk anggota DPR RI. Banyak netizen meminta saya agar, Pak, tolong bantu itu Agus, tolong bersuara itu Agus. Kasihan, dia dituduh melakukan pemerkosaan padahal dia tidak mempunyai tangan. Bagaimana caranya secara logika? Karena saya sibuk, saya belum sempat untuk menyikapi maupun memberikan statement terhadap kasus Agus. Namun belakangan, 3 hari terakhir, saya melihat video pengakuan Agus. Pertama kali ya, 3 hari terakhir, pengakuan Agus bahwa pada intinya ternyata peristiwa persetubuhan itu ada. Walaupun Agus berdalih saat itu bahwa dialah yang membuka bajunya, dialah yang aktif, dialah yang membayar kamar homestay, ya, dia itu artinya korban perempuan, mahasiswi. Cewek itu yang bayar, terus tiba-tiba dikasih kamar nomor 6 itu. Nah, masuk deh cek duluan ini, saya ikutin masuk, ngajakin gitu masuk. Masuk saya di belakang dia, nurutin dia. Nah, setelah itu dia tutup pintunya pakai jalan itu kan, thread gitu, jalan pintu. Homestay itu? Ya. Nggak dikunci? Dikunci. Dikunci juga? Ya. Oke, terus? Nah, terus setelah itu, setelah di kamar, ya sampailah saya kaget sedikit, dia membuka baju, celana saya gitu. Oh, dia yang buka kan? Iya, dia yang buka. Saya diam gitu. Nah, saya diam dengan kebingungan itu. Terus dia membuka juga. Nah, terus disuruh tidur di kasur itu dengan posisi gini, lurus gitu. Nah, terus sudah gitu, dia yang di atas saya. Berarti sudah posisi telanjang? Ya, saya telanjang. Sudah dibuka? Ya, dia buka sendiriannya dia juga. Ya, terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah, terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Oh, begitu. Oke. Dia giniin saya, nyium saya gitu. Terus dia gini gitu. Setelah itu selesai? Ya, sekitaran 7 menitan itu. Setelah selesai terus? Setelah selesai, diajak ke kamar mandi, dicuciin. Kalau saya sih terus terang melakukan itu, terus terang itu mungkin atas dasar suka sama suka. Tapi kalau kekerasan enggak ada gitu. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena si cewek yang fasilitasin, kayak dia yang bayar, dia yang bantu buka baju celana, dan kita pulang pergi baik-baik aja gitu. Mahasiswi. Nah, saya melihatnya ini ada. Berarti ini bukan tuduhan belaka atau bukan fiktif. Artinya peristiwanya ada. Tinggal memenuhi peristiwa pidana atau tidak. Itu. Nah, kemudian 2 hari terakhir muncullah konferensi pers dari Polda NTB. Yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka, hari ini kita masih akan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu.
perkara ini merupakan bukan perkara pemerkosaan yang kita anggap bahwa pemerkosaan itu ada dengan melakukan kekerasan fisik, melakukan dengan anggota lengkap tubuh, dengan segala macamnya. Bukan itu. Jadi apa yang dilaporkan ini adalah bagaimana terjadi peristiwa pelecehan seksual yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Dan undang-undang pasal yang diterapkan adalah pasal 6C, undang-undang spesialis, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, bukan undang-undang pemerkosaan ataupun KUHP sebagaimana yang diatur dalam 285 ya. Jadi ini yang perlu kami luruskan terkait dengan pemberitaan ataupun viral yang di media, baik media mainstream, media sosial maupun media-media lainnya, baik itu secara kita di NTB maupun secara nasional. Ini yang perlu kita luruskan. Jadi kami menangani perkara pelecehan seksual secara fisik. Terus penetapan tersangka, kita menemukan 2 alat bukti. Kalau di dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2002, korban seorang perempuan itu merupakan saksi kunci, ya, saksi mahkota yang utamanya pengakuan itu menjadi faktor utama suatu peristiwa itu bisa diungkap. Motif dari si pelaku melakukan hal demikian kepada korban adalah yang pertama ada ancaman, intimidasi, manipulasi dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku, dan itu motifnya semua sama kepada korban yang lainnya. Pelaku untuk melakukan aksinya itu bisa menggunakan kakinya untuk membuka leggings korban. Jadi framing-framing yang disampaikan oleh pelaku itu tidak benar adanya. Yang kami dapatkan dari korban sendiri itu si pelaku bisa membuka. Menurut penyidik, korban melakukannya itu karena terpaksa dalam keadaan tertekan. Dan ada tindakan-tindakan yang disebut oleh Polda adalah tindakan manipulatif, tindakan mengintimidasi, sehingga korban terpaksa akhirnya mau. Saya baca berita salah satu media online, yaitu dari tempo.co. Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrim Polda NTB, Kombes Sarip Hidayat, mengatakan bahwa perbuatan Agus telah memenuhi unsur pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS. Ia juga menyatakan kasus ini tidak dikategorikan pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan fisik. Perkara ini bukan perkara pemerkosaan yang kita anggap bahwa pemerkosaan itu ada dengan melakukan kekerasan fisik, melakukan dengan anggota lengkap tubuh dengan segala macamnya, ujarnya. Saat ini tersangka Agus menjalani proses hukum sebagai tahanan rumah. Kebijakan ini diambil oleh penyidik Polda NTB dengan mempertimbangkan kondisi tersangka yang merupakan penyandang disabilitas fisik yang tidak memiliki kedua lengan. Nah, inti dari pernyataan atau penjelasan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB ini bahwa Agus ini bukan disangkakan atas pasal pemerkosaan, namun pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apa itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Kita buka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Agus ini dikenakan pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS. Apa itu pasal 6 huruf C? Pasal 6. Dipidana karena pelecehan seksual fisik. C. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat, atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa, atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya, atau dengan orang lain.
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Itu bunyi pasal 6 huruf C Undang-Undang PPKS. Lalu kenanya di mana Agus Bun ini? Kalau saya amati pernyataan dari penyidik Polda NTB, ia menjelaskan bahwa modus tindak pidana yang dilakukan oleh Agus adalah dengan manipulasi, mengintimidasi, bahkan mengancam membongkar korban itu. Sebelumnya ditanya-tanya, dulu pacaran, hubungannya terlalu jauh dengan pacarnya karena korban itu jujur. Kemudian modusnya adalah Agus menyarankan bahwa dosanya itu harus disucikan. Dan yang lebih masuk akal bagi saya adalah ketika si korban secara jujur, secara polos mengakui bahwa ia sama pacarnya dulu itu terbuka bagaimana hubungannya, kemudian Agus mengetahui rahasia itu dan mengancam akan membongkar rahasianya itu, menceritakan rahasia perempuan itu, korban itu kepada orang tua korban. Itulah yang membuat korban kemudian merasa ketakutan. Sehingga ya, kalau penyidik mengatakan ia mau dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terpaksa, karena ditakuti, diintimidasi, kemudian akhirnya menuruti kemauan Agus, maka ini menurut saya paling logis. Dan itu sesuai dengan ya, pasal 6 huruf C Undang-Undang PPKS, di mana ada kalimat ya, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan. Tipu muslihat ini, kalau apa yang dikatakan Agus itu bahwa korban itu berdosa ketika melakukan hubungan lebih jauh dengan pacarnya, maka agar disucikan itu harus menuruti perintahnya. Nah, ini dilakukan dengan tipu muslihat. Artinya, Agus sendiri tidak akan paham. Agus bukan ahli yang membersihkan dosa. Agus tidak mempunyai kemampuan atau menjamin bahwa dosa korban itu akan hapus, akan hilang ketika menuruti perintah Agus. Karena Agus sadar itu tidak memiliki kemampuan untuk menyucikan dosa, namun ia ngomong korban supaya dosanya itu hilang, hapus, maka harus menuruti perintahnya. Ini yang dinamakan tipu muslihat. Kemudian, memanfaatkan kerentanan. Ya, situasi korban yang sedang ketakutan secara psikis ini dimanfaatkan oleh Agus. Sehingga itulah dimanfaatkan oleh Agus agar menuruti keinginannya. Tidak tahunya keinginan otaknya itu adalah cabul. Nah, ini juga yang memenuhi unsur memanfaatkan kerentanan. Nah, kemudian memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan. Nah, memaksa atau dengan penyesatan. Nah, memaksa di sini ketika ya, korban dalam posisi ketakutan karena diberitahu bahwa Anda itu dosa melakukan hubungan dengan pacarnya itu. Nah, untuk bisa hapus, untuk bisa suci dosanya, maka harus menuruti perintahnya. Sedikit saja korban tidak percaya, maka dia memaksa. Itu yang dimaksud dengan memaksa atau penyesatan. Penyesatan di sini adalah ketika yang disampaikan itu sebenarnya tidak benar. Itu ajaran dari mana? Nah, maka itu yang dimaksud memaksa atau dengan penyesatan. Kemudian, akibat tindakannya itu baik memaksa, menyesatkan, tipu muslihat, menggerakkan orang lain, menggerakkan korban, sehingga mau melakukan persetubuhan
dengannya. Berdasarkan hasil visum, berdasarkan pengakuan, dan berdasarkan pengakuan Agus juga bahwa persetubuhan itu telah terjadi. Meski Agus mengatakan bahwa yang agresif, yang aktif, yang membuka bajunya, yang membayari homestay-nya adalah korban atau perempuan itu, tetapi dari keterangan Agus bahwa persetubuhan itu terjadi menurut pasal 6 huruf C terjadinya ini, dan menurut alat bukti yang ada berdasarkan informasi dari penyidik terjadinya persetubuhan ini karena ada intimidasi, karena ada manipulasi, karena ada tipu muslihat, karena ada tekanan, karena ada penyesatan, ya, sehingga korban tergerak mau melakukan persetubuhan dengan pelaku. Itu saya berpendapat bahwa Agus ini telah memenuhi unsur pidana melakukan seksual secara fisik sampai persetubuhan, ya, dengan cara tipu muslihat, tekanan atau intimidasi, ya, penyesatan sehingga korban itu mau. Itu. Nah, ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, jadi sekarang saya plonglah konferensi pers dari Polda NTB, di mana ternyata korbannya itu, ya, bukan satu, melainkan lebih dari satu saat itu. Nah, belakangan muncul berita lagi, ternyata korbannya ada 13 orang. Kemudian muncul lagi dari pernyataan pemilik homestay bahwa Agus itu langganan homestay-nya, bahkan sering ke situ bergonta-ganti perempuan. Wah, semakin menarik untuk dibahas. Kenapa menarik? Karena seorang Agus yang tidak mempunyai tangan, tetapi setelah diungkap oleh penyidik Polda NTB, ternyata korbannya banyak. Dulu masih mengganjal saya. Sebelum terang benderang seperti ini, hampir saja saya mau berbicara. Namun, saya belum bisa memberikan pernyataan terlalu dini kepada polisi yang diduga telah asal-asalan menetapkan tersangka Agus pun. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya berpikir ramainya pemberitaan, gencarnya media sosial yang terus mengkritik kepolisian. Menurut saya, polisi ini pasti seharusnya hati-hati, lebih hati-hati. Terlebih kasus Peggy, ya, yang dikritik habis setelah terbongkar penetapan tersangkanya itu. Masa sih tidak kapok bagi polisi, masa melakukan hal serupa lagi, kan gitu. Itu pikiran saya. Sehingga saya berpikir begini waktu itu. Coba saya selidiki dulu dari beberapa pemberitaan, ya, dari beberapa pernyataan, dari beberapa informasi-informasi di media sosial sebelum saya memberikan pernyataan. Nah, berhubung karena saya sibuk, lambat laun ternyata terbongkar jadi terang benderang. Sehingga saya plong, artinya saya meyakini polisi melakukan tindakan penyidikan ini memiliki alat bukti